negeri ini, perdagangan internasional memiliki peran penting dalam mendorong roda ekonomi. Namun, seperti halnya aturan di bidang lain, internasional pun memiliki regulasi yang harus dipatuhi. Direktorat Jenderal dan Bea Cukai DJBC bertugas mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Sanksi kepabeanan menjadi konsekuensi bagi para pelanggar aturan perdagangan internasional. Bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan melindungi kepentingan negara. Sanksi kepabeanan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif dan tindak pidana. Yang pertama, sanksi tindakan administratif. Berikut contoh tindakan dalam sanksi administratif. Yang pertama, pengenaan denda. Bayangkan telat bayar bea masuk dan pajak, kamu harus membayar denda sebagai konsekuensinya. Lalu yang kedua, ada pencabutan izin importir, eksportir, atau pengusaha kepabeanan dapat dicabut jika melanggar aturan. Selanjutnya ada pembatalan dokumen. Dokumen yang diajukan oleh importir, eksportir, atau pengusaha kepabeanan dapat dibatalkan jika terbukti palsu, data dokumen tidak benar, atau melanggar izin kepabeanan. Sanksi tindakan administratif selanjutnya ada penundaan pelepasan barang. Barang impor atau ekspor tidak boleh dikeluarkan dari pelabuhan atau bandara sampai pelanggar menyelesaikan kewajibannya. Dan yang terakhir ada penyitaan barang. Barang impor atau ekspor yang melanggar aturan dapat disita oleh DJBC. Selain sanksi administratif, ada juga yang namanya sanksi pidana pabean. Berikut contoh-contoh sanksi pidana kepabeanan yaitu, yang pertama ada tindak penyelundupan impor. Tindakan penyelundupan impor adalah kegiatan ilegal yang membawa barang ke suatu negara tanpa memberitahukan kepada bea cukai dan membayar bea masuk seharusnya. Lalu ada penyelundupan ekspor. Jadi penyelundupan ekspor adalah perbuatan mengeluarkan barang ke luar negeri tanpa mengikuti aturan yang telah oleh pemerintah. Kedua tindak pidana di atas diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 hingga 10 tahun dan denda pidana dari 50 juta hingga 5 miliar. Dan yang terakhir, ada tindak pidana kepabeanan lainnya. Selain penyelundupan impor dan ekspor, beberapa tindak pidana kepabeanan lainnya yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan dan perubahannya, yaitu yang pertama ada menyerahkan pemberitahuan pabean dan bagi atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. Lalu membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan terdapat dalam pasal 102 huruf CU kepabeanan. Dan yang terakhir menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf DUU kepabeanan. Nah jadi, sebagai warga negara yang baik, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pahami aturan tentang ekspor dan impor, laporkan kepada petugas jika melihat ada yang mencurigakan, dan jangan tergoda untuk ikut-ikutan menyelundupkan barang.